Selamat pagi saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Senang sekali pagi ini kita bisa lagi sama-sama bersekutu, berdoa pagi, mengawali hari yang baru dengan hal kerajaan surga. Dan biar ini menjadi seperti ragi yang mengkamirkan seluruh adonan kehidupan kita. Haleluya. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur Tuhan lagi buat hari yang baru Engkau berikan buat kami. Kami percaya Tuhan kalau pagi ini kami ada sebagaimana kami ada. Ini semua karena anugerah-Mu dan kami sungguh bersyukur. Mari Tuhan Engkau yang pimpin doa pagi ini dari awal sampai akhirnya. Tuhan yang berbicara dan beracara dalam setiap kehidupan kami semua. Biar hadirat-Mu, kekudusan-Mu, sukacita sejahtera-Mu memenuhkan setiap bejana hidup kami pagi ini. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk membuka mulut kami siap untuk memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Amin Tuhan. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku
besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau Juru selamatku, dalam janji-Mu, amin, kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan di hidupku. haleluya. Besar Terima kasih, setiamu Tuhan, besar Kaulah juru selamat setiamu kami, Yesus. Tuhan. Haleluya, Haleluya. Terima kasih, Tuhan. haleluya. Hanya Kaulah yang layak kami sembah. Haleluya, Kau yang kami tinggikan. Haleluya, Yesus. Kami bersyukur, Terima kasih, kami Tuhan. tinggikan nama-Mu, Kau Allah yang kami setia. muliakan Engkau, Terima kasih, Yesus. Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Besar setiamu, besar janji-janji-Mu Tuhan. Haleluya, perlindungan-Mu sempurna. Haleluya, Engkau layak disembah. Terima kasih Tuhan, Kau layak disembah. Haleluya. Terima kasih, terima kasih, haleluya, Kau sertai hidup kami, terima Yesus. kasih. Kami berjalan bersama-Mu, Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur, Kau yang kuatkan kami Tuhan, melewati segala musim kehidupan, melewati lembah kekelaman. Perlindungan-Mu nyata sempurna. Haleluya, Terima kasih, Tuhan. terima kasih. Haleluya. Ku tinggikan Engkau Tuhan, Amin Tuhan. melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Amin Tuhan. Dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran selamanya.
setiamu, Amin Tuhan. nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Terima kasih Tuhan. Tiada kata yang bisa Haleluya. lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar setiamu, Haleluya. nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Kami bersyukur Tuhan. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Oh, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam Ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar setiamu, Haleluya. nyata di sepanjang hidupku. Bagimu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Oh, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi
menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya. Terima kasih dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya. Kami mau menyembah-Mu ya Tuhan, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih, Terima kasih Tuhan. haleluya, haleluya. Kami bersyukur, kami mau terus menyembah-Mu Tuhan. Kau yang selalu ada di hati kami, Kau yang selalu ada di hidup kami. Kau nyata di sepanjang jalan hidup kami. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kau yang curahkan kekuatan yang baru pagi ini. Kau yang curahkan pengurapan-Mu yang baru pagi ini. Haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur. Kau Allah di atas segala Allah, Kau Tuhan di atas segala Tuhan. Kau Raja kami. Haleluya, 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 oh haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang mulia. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur buat Ya, pagi hari Yesus. ini, buat kesempatan lagi ya Tuhan, untuk kami bisa memulai hari kami bersama dengan Engkau. Kami Ya, naikkan ya Yesus. Tuhan setiap pujian penyembahan kami ya Tuhan untuk Engkau ya Tuhan. Sebab hanya Engkau Allah yang layak kami tinggikan, kami sembah Ya, seumur Yesus. hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Tuhan, kami mau serahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan-Mu. Amin, Tuhan. Tuhan yang tolong ya Tuhan, biar Engkau yang bertahta atas setiap kehidupan Ya, kami. Yesus. Setiap apa yang terjadi ya Tuhan dalam hidup kami ya Tuhan, kami percaya Engkau yang pegang kendali ya Tuhan. Ya, Engkau yang Yesus. terlebih tahu apa yang terbaik ya Tuhan buat kami semua. Amin. Tuhan tolong ya Tuhan dalam setiap pergumulan yang kami hadapi, Engkau yang terus menguatkan setiap iman percaya kami kepadamu ya Tuhan. Ya, Yesus. Kami tahu segala apa yang terjadi dalam hidup kami, semuanya untuk mendewasakan iman kami ya Amin, Tuhan. Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan tolong ya Tuhan, biar kami punya mata yang terus tertuju kepadamu, memandang Yesus. Engkau ya Tuhan sebagai satu-satunya Allah yang dapat menolong kami ya Tuhan, sumber satu-satunya pertolongan dalam hidup kami, sekalipun jalan buntu ya Tuhan, sekalipun tidak ada jalan keluar ya Tuhan, Ya, tapi kami Yesus. mau percaya padamu ya Tuhan, Engkaulah Allah yang dapat memberikan kami pertolongan-Mu yang ajaib. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kekuatan yang baru, Tuhan sudah berbicara buat kami pribadi lepas pribadi. Ya, Tuhan, Tuhan sebentar kami Yesus. mendengarkan firman-Mu, biar Engkau yang berbicara lebih lagi melalui hamba-Mu. Nyatakan Tuhan kebenaran firman-Mu buat kami semua, biar setiap benih-benih firman yang ditaburkan ini boleh berbicara dalam hidup kami masing-masing. Kami mau dibentuk ya Tuhan, biar semakin hari hidup kami boleh semakin menyenangkan hati-Mu. Ya, Terima kasih Tuhan, kami mau sambut firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Mari saudaraku, kita lagi sama-sama merenungkan firman. Pagi ini kita melihat satu judul, yaitu gerbang boleh ditutup rapat, tapi Tuhan selalu punya cara. Inilah kita akan masuk saudara dalam Yosua pasal yang ke-6, di mana untuk pertama kalinya bangsa Israel menghadapi bangsa di negeri Kanaan ini saudara ya. Bangsa-bangsa yang lebih besar, lebih kuat, tetapi tangan Tuhan menyertai saudara. Orang Israel menyertai umatnya. Mari kita sama-sama baca lebih dulu dalam Yosua pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. 1, 2, 3. Dalam pada itu, Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yeriko bukanlah kota yang kecil, saudara ya. Kota yang cukup besar, bahkan dikelilingi oleh tembok, saudara ya. Dan kita tahu dari cerita sejak kita di sekolah minggu, mungkin kita sudah mendengar bahwa di dalam tembok itu cukup, saudara, untuk ditinggali orang banyak, saudara ya. Sehingga tembok kota itu begitu tebal. Dan pintunya pun dikatakan dalam ayat-ayat ini ditutup rapat-rapat, saudara ya. Namun Tuhan telah menjanjikannya bahwa negeri ini adalah negeri perjanjian yang akan diduduki oleh umatnya. Kalau Tuhan sudah menjanjikan, saudara, sekalipun musuh itu menutup rapat-rapat, Tuhan itu selalu punya cara, saudara ya. Dan kalau kita lihat dalam ayat yang ketiga, di sana dikatakan, haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Saudara, inilah yang Tuhan perintahkan. Inilah caranya Tuhan. Pintu gerbang ditutup rapat-rapat. Ternyata Tuhan punya cara. Selain didobrak, saudara, ternyata Tuhan justru punya cara yang luar biasa. Umatnya disuruh untuk mengelilingi kota itu, saudara ya. Yakni sekali setiap hari selama 6 hari, saudara ya. Dan kemudian di ayat yang kelima dikatakan, apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring, maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Ini adalah peperangan atau kota yang pertama yang dihadapi orang Israel di negeri perjanjian. Kemenangan terhadap Yeriko ini sangat menentukan, membawa dampak buat kemenangan-kemenangan berikutnya, saudara ya. Daripada memakai cara yang biasa, umatnya harus mendobrak salah satu pintu, saudara. Karena biasanya pintu gerbang itu ada beberapa dan itu lebih berbahaya, saudara. Karena bisa ditembaki dari atas pintu gerbang. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Tuhan memakai satu cara yang luar biasa, yang mungkin tidak terpikirkan. Justru karena ditutup rapat-rapat, akhirnya seluruh tembok Yeriko itu runtuh bersamaan. Mungkin orang Yeriko tidak pernah membayangkan, saudara ya, tembok setebal itu runtuh bersama-sama sekeliling semuanya, saudara ya. Tetapi memang itulah Allah kita, Allah yang luar biasa. Kalau mungkin hari-hari ini saudara menghadapi pintu-pintu yang tertutup sementara Tuhan itu sudah menjanjikannya, saudara ya. Misalnya keselamatan seisi keluarga kita. Saudara, Tuhan menjanjikannya. Satu orang selamat, seisi keluarga diselamatkan. Anak-anak kita, seisi rumah kita. Tuhan menjanjikannya. Tetapi mungkin saat ini kita melihat hati mereka yang ditutup rapat-rapat, saudara. Mungkin kita melihat masih mengeraskan hati, mengeraskan kepala. Kita terus bawa dalam doa, saudara ya. Karena apa? Tuhan yang menjanjikan, Tuhan yang juga sanggup menggenapkannya. Dalam ayat 10 dikatakan, tetapi Yosua telah memerintahkan kepada bangsa itu demikian. Janganlah bersorak dan janganlah perdengarkan suaramu, sepatah kata pun janganlah keluar dari mulutmu sampai pada hari aku mengatakan kepadamu, bersoraklah, maka kamu harus bersorak. Ternyata ketika kita ikut caranya Tuhan, saudara, ada waktunya untuk berdiam, ada waktunya untuk bersorak, ada waktunya untuk memerangi dalam doa, ada waktunya kemudian kita mulai berbicara dalam pimpinannya Tuhan. Ternyata semuanya itu ada waktunya dan ternyata itulah caranya Tuhan untuk menggenapkan firman-Nya dalam setiap kehidupan kita, saudara ya. Dalam Yesaya 30 dikatakan, saat kita berdiam diri, sebetulnya kita bukan pasif, saudara, tetapi kita sedang memerangi di dalam doa. Saat orang Israel mengelilingi sehari sekali selama 6 hari, mereka sebetulnya tidak sedang berdiam diri, saudara, tetapi mereka sedang menyerang di dalam alam roh, saudara ya. Mereka diajak untuk sama-sama berdoa karena Yesaya 30 berkata, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Itulah yang memang biasanya manusia pikirkan. Kalau bisa langsung bertindak sesuatu, langsung melihat hasilnya. Itu yang diinginkan manusia pada umumnya. Tetapi Tuhan mau ternyata ketika kita berperang, ketika kita akan mengalami penggenapan janji-janjinya Tuhan, Tuhan seakan-akan mengizinkan kita masuk dalam fase berdiam diri, saudara ya. Selama 6 hari, hanya berkeliling 1 hari 1 kali. Mungkin kelihatannya tidak ada hasilnya. Tetapi firman berkata, dalam tinggal tenang, dalam tinggal diam, disitulah terletak kekuatan kita. Kalau mungkin hari-hari ini kita belum melihat pertolongannya Tuhan, Tuhan berarti sedang ingin kita berdiam diri di hadapannya Tuhan. Bukan pasif, tetapi kita sedang berdoa. Kita sedang membangun kekuatan di dalam alam roh. Terus doakan. Kalau mungkin belum ada kesempatan untuk berbicara, belum ada kesempatan untuk mengerjakan apa-apa yang bisa kita kerjakan, terus doakan, saudara ya. Jangan pasif, jangan putus asa, jangan menyerah, jangan kecil hati. Terus doakan, karena disitulah ternyata Tuhan sedang membangun kekuatan umatnya, saudara ya. Dalam Yesaya 43, apa yang Tuhan katakan? Begini, saudara. Tetapi sekarang, beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Dia adalah Allah pencipta, dia Allah yang maha kuasa. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Karena dia Allah pencipta, dia Allah yang menciptakan alam semesta ini. Saudara, kita tidak perlu takut. Firman berkata, apabila engkau menyeberang melalui air, mengapa melalui air? Karena tidak ada jalan yang lain lagi, saudara. Karena dikepung, seperti saat orang Israel melewati Laut Teberau. Tidak ada jalan, tetapi apa yang terjadi? Aku akan menyertai engkau. Menyeberang melalui air, laut dibelah, saudara ya. Atau melalui sungai-sungai. Kapan? Saat mereka menghadapi sungai Yordan.
engkau tidak akan dihanyutkan. Mengapa? Karena sungainya dibendung oleh Tuhan. Apabila engkau berjalan melalui api, mengapa harus melalui api? Karena dikepung oleh api. Misalnya seperti Sadrah, Mesakh, Abednego, saudara. Engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Betapa hebat Tuhan kita, saudara ya. Pintu ditutup, tidak ada jalan, disekap di dalam dapur api. Tuhan selalu punya cara. Sebab itu saudara, biar kita sama-sama terus percaya apapun situasi kondisi yang kita hadapi hari-hari ini. Mungkin seakan-akan kita tidak punya jalan. Pintu seakan-akan ditutup begitu rapat. Tetapi biar kita terus ingat, kita berarti bersama-sama dengan Tuhan dalam tinggal tenang, dalam berdiam, terletak kekuatan kita. Dan kita akan menyaksikan pertolongannya Tuhan yang luar biasa. Kalau hari-hari ini saudara merasa sekelilingmu jalan buntu, ingat ada Tuhan yang menciptakan kita. Dia yang menciptakan kita, dia juga sanggup menciptakan jalan yang baru yang mungkin tidak terpikirkan. Tembok Yeriko itu bisa diruntuhkan, saudara ya. Seakan-akan tidak ada jalan lain lagi, tetapi Tuhan membuat jalan yang luar biasa, yang tidak terpikirkan. Mari sebagai penutup saudara, kita baca dalam Wahyu pasal yang ketiga, ayat 7 sampai ayat yang ke-8. 1, 2, 3. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Amin. Dibanding dengan Yeriko, saudara, orang Israel itu tidak ada apa-apanya. Temboknya begitu tebal, ditutup rapat-rapat. Tetapi apa yang terjadi? Sekalipun kekuatan umat Tuhan itu tidak seberapa menurut ukuran lawan, saudara. Tetapi saat kita menuruti firman, seperti orang Israel taat, disuruh keliling setiap hari 1 kali, taat, disuruh waktunya bersorak. Dan apa yang terjadi? Tuhan membuka pintu yang tidak bisa ditutup lagi oleh seorang pun. Mana pintu yang mau ditutup lagi? Tidak ada, saudara ya. Pintunya sudah runtuh. Sebab itu, mari saudara, kita terus sama-sama melekat pada Tuhan dan terus taat turuti firman Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, haleluya. Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur Tuhan, kami ada di pihak-Mu, Allah yang perkasa, Allah pencipta langit dan bumi, Allah pencipta alam semesta. Engkau yang menciptakan kami, dan kami percaya Engkau juga sanggup menciptakan jalan yang baru yang mungkin tidak pernah kami pikirkan sekalipun. Tuhan sanggup menciptakannya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, kalau mungkin hari-hari ini kami umat-Mu sedang mengalami pintu-pintu gerbang yang tertutup, mungkin dalam pelayanan, dalam keluarga, dalam apapun juga yang sedang kami hadapi, dalam pekerjaan. Tuhan, kami berdoa Tuhan, dalam karir kami, kalau mungkin ada pintu-pintu yang tertutup, kami mau sama-sama terus percaya dalam tinggal tenang, dalam ketaatan, itulah kekuatan kami. Tolong kami Tuhan. Memang kekuatan kami tidak seberapa, tapi kami tidak kecil hati, karena Engkau Allah yang Maha Kuasa. Amin. Ada bersama-sama dengan kami, dan kami di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, meteraikan kebenaran firman-Mu dalam setiap hati kami. Mari Roh Kudus, Engkau yang terus bekerja, berbicara, menguatkan, menolong, menopang kami. Biar kami selalu ingat, Engkau Allah yang menciptakan kami, Engkau Allah yang Maha Kuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami percaya Tuhan selalu punya cara. Terima kasih Tuhan, dan pagi ini lagi kami mau sama-sama berdoa, menyatukan hati kami untuk bersyafaat. Tolong setiap kami Tuhan, kami saat ini mau berdoa buat saudara-saudara kami yang sedang sakit. Mari saudara, kalau ada yang sedang sakit, tumpangkan tanganmu pada bagian tubuhmu yang sakit. Kita doa sama-sama. Juga kalau saudara mungkin tahu ada yang sedang terbaring sakit, baik di rumah, mungkin di rumah sakit, doakan juga dengan penuh iman. Oh haleluya. Tuhan Yesus,
Kami percaya Tuhan, pagi ini kami satukan hati kami. Sekalipun kami terpisah dengan jarak, waktu, dan tempat, tapi kami percaya, kami menyatukan roh kami. Engkau Allah pencipta kami, Engkau Allah yang menciptakan segalanya. Dan kami percaya Tuhan, Engkau yang menciptakan tubuh kami, Engkau yang paling tahu, paling mengerti apa yang terjadi dengan tubuh kami. Dan Engkau yang sanggup menyembuhkan dengan sempurna dan tuntas. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Sebab itu pagi ini Tuhan, kami mau sama-sama bersatu hati dan berseru di dalam nama Tuhan Yesus. Segala penyakit, apapun judulnya, apapun namanya, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Terima kasih Tuhan. Kami terima kesembuhan itu dengan iman. Bilur-bilur-Mu sudah menyembuhkan sakit penyakit kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa biar dengan kesembuhan, kesehatan yang kami terima ini, kami mau terus pakai hidup ini untuk melakukan kehendak-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami sembuh, kami sehat, kami kuat. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa pagi ini buat setiap saudara-saudara kami yang sedang mengalami pergumulan. Tuhan, Engkau yang paling mengerti kisah hidup kami masing-masing. Setiap musim kehidupan yang kami hadapi, kami percaya Engkau jawaban yang kami perlu. Kami berdoa Tuhan buat mereka yang sedang bergumul dalam keuangannya, dalam bisnis usaha yang sedang dikerjakannya, yang sedang membutuhkan pekerjaan yang lebih baik. Kami berdoa juga buat mereka yang sedang bergumul merindukan memiliki anak, juga buat mereka yang sedang mencarikan sekolah, tempat kuliah buat anak-anaknya. Kami juga berdoa buat mereka yang sedang membutuhkan visa, yang sedang mengurus surat-surat penting yang diperlukan, dan apapun yang sedang menjadi pergumulan anak-anak-Mu hari-hari ini. Kami berdoa bersatu hati bersama-sama, berseru di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kami akan melihat pertolongan-Mu yang ajaib. Kami percaya Tuhan yang akan buka jalan dalam nama Tuhan Yesus. Kuatkan kami semua dalam pengharapan. Saat kami harus berdiam, kami mau terus berdiam dan Engkau akan memberi kami kekuatan. Saat kami harus berbicara, kami percaya Engkau yang akan memberikan hikmat. Saat kami harus bertindak, Engkau yang akan memberikan pimpinan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kuatkan kami semua dalam pengharapan. Dan kami juga berdoa pagi ini buat setiap umat-Mu Tuhan, setiap keluarga, setiap rumah tangga, pernikahan anak-anak-Mu. Kami memberkati setiap hubungan di antara suami istri, orang tua anak, adik kakak, mertua menantu, hubungan ipar, hubungan besan, setiap tali kekeluargaan yang boleh kami miliki. Tuhan, kami berdoa pagi ini. Kami berseru di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa biar pengampunan melimpah-limpah. Kasih yang dari surga melimpah-limpah dalam setiap hidup kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Biar itu mulai dari kami lebih dulu. Pakai kami ya Tuhan. Jadi pemersatu. Jadi pembawa damai di tengah keluarga kami masing-masing. Kami percaya Tuhan. Engkau yang bertahta atas setiap rumah tangga kami. Dan hadirat surga nyata dalam setiap rumah tangga, keluarga, pernikahan kami semua. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa pagi ini buat gereja-Mu. Setiap gereja lokal di mana Engkau sudah menempatkan kami. Kami bersyukur. Kami mau terus tertanam dengan betul. Kami mau terus setia beribadah, terus setia melayani Engkau. Berkati gereja-Mu Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu yang melayani, gembala sidang, pemimpin-pemimpin di gereja, dan kami semua umat-Mu. Biar kami semua boleh terus bersatu hati melakukan kehendak-Mu. Setiap acara, program kerja yang ada, Tuhan yang tolong. Biar jalan seturut mau-Mu, bukan seturut kehendak kami. Kami menyerahkan Tuhan. Setiap rangkaian kegiatan ibadah yang ada, baik hari ini sebentar sore Tuhan, ibadah kaum muda, latihan musik, doa malam, juga besok minggu, kebaktian umum, sekolah minggu, dan setiap acara yang ada di depan Tuhan, di hari-hari mendatang, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Setiap hamba-hamba-Mu yang melayani, Tuhan yang urapi, sertai. Sembunyikan semuanya di balik salib-Mu. Biar Engkau saja yang makin bertambah-tambah, kami makin berkurang-kurang. Nama Tuhan yang ditinggikan. Dan kami percaya Tuhan akan menarik banyak orang datang kepadamu. Kami berdoa Tuhan, buat setiap jiwa-jiwa baru yang sudah diundang, yang sudah dilayani, yang sudah diajak. Mari Tuhan Engkau yang jamah, biar mereka juga boleh berkesempatan untuk datang Tuhan. Pakai kami semua
untuk boleh terus menjangkau jiwa-jiwa di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, Engkau yang terus tambahkan jumlah jiwa-jiwa. Dan kami juga berdoa buat kami semua umat-Mu, biar kami memakai kesempatan yang ada ini, tidak menyia-nyiakan, tidak melewatkan kesempatan berharga ini, untuk kami boleh sama-sama datang Tuhan, saling menasihati, saling menumbuhkan, saling menguatkan, saling membangun di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, datanglah lekas-lekas, kami rindukan kedatangan-Mu, Maranatha. Terima kasih Tuhan buat semuanya. Kami serahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Setiap tugas-tugas kami, kegiatan kami di akhir pekan ini, juga yang masih harus bekerja di akhir pekan ini, Tuhan yang tolong sertai kami semua, jagai pergaulan kami, juga setiap keputusan yang harus diambil, mari Tuhan Engkau yang pimpin kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk diutus menjadi garam yang asin, pelita yang terus bersinar menyala, menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Dan pada akhirnya kami berdoa, biarlah berkat dan kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus tercurah melimpah dalam setiap hidup kami semua, hari demi hari, langkah demi langkah, kami terus berjalan dalam pimpinan Roh Kudus sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kami di awan-awan. Terima kasih Tuhan. Kami terima semua berkat-Mu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat berakhir pekan, selamat beraktivitas dalam pimpinan dan anugerah Tuhan. Sampai bertemu dalam kegiatan yang ada di gereja sebentar sore juga besok. Dan doa pagi kembali dilanjutkan hari Senin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.